Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu sudah sediakan untuk kami para JIB, di mana kami akan melakukan wawancara berkaitan dengan tugas kami nomor 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu, bolehkah Ibu menceritakan salah satu kasus yang pernah Ibu alami berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah Ibu? Baik teman-teman, saya teman-teman Ibu Bapak Guru ya. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan kepercayaan kepada saya untuk mewawancari terkait hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Saya hampir 2 tahun berada di sekolah ini. Dilema etika yang paling berbekas sekali pada saya itu terjadi 1 semester yang lalu. Waktu kenaikan kelas ya, 1 semester atau 2 semester yang lalu kenaikan kelas, di mana kondisi itu saya diperhadapkan dengan 2 kasus atau 2 situasi yang sama-sama kondisinya benar atau harus terjadi. Satunya adalah siswa yang tinggal kelas karena waktu itu kan dia tidak masuk dalam pembelajaran cukup banyak mata pelajaran selama hampir kurang 6 bulan atau 1 semester. Itu kasus pertama. Dan situasi itu kan berdasarkan hasil keputusan kita dengan kondisi seperti itu, anak otomatis harus wajib ditahan. Kemudian situasi yang kedua ini pertimbangannya lagi adalah ketika anak ini dia memiliki perasaan di mana dia, Bu, kalau saya bicara dengan orang tuanya kalau sampai saya tidak bersekolah lagi itu nanti saya kalau tahan kelas saya nanti bisa tidak bersekolah lagi karena malu dengan yang lain-lainnya. Sebenarnya dari kondisi seperti itu tuh saya sendiri juga kadang agak berpikir apakah itu memang dilema etika ataukah itu ke arah rujukan moral. Tetapi setelah saya menganalisis cukup lama dan itu saat pengambilan keputusannya bukan saya sendiri, tapi itu kita bicara dengan beberapa guru yang memang mengajar anak tersebut, kemudian dengan beberapa wakil kepala sekolah terkait hal ini, dan waktunya itu memang cukup lama untuk pengambilan keputusan. Ketika keputusan pertama diambil, kita berbicara dengan orang tua, kita panggil orang tua, kemudian bicara juga dengan rekan-rekan sejawat, dengan para okase, kemudian bicara juga dengan perwakilan dari komite. Diputuskan untuk anak itu harus tinggal kelas karena permasalahan yang tadi. Tetapi sekolah akan tetap memfasilitasi dia untuk tetap belajar dengan baik, kemudian wali kelasnya harus mendorong dia lagi supaya terjadi perubahan-perubahan. Dan pada saat itu memang anaknya setuju, kemudian pada saat itu orang tuanya juga setuju. Itu sekitar 3 kali itu sampai akhirnya final terakhir, keputusan yang terakhir. Kali pertama sudah, waktu kita pengambilan masih bicara dari hati ke hati itu dengan orang tua pertama. Kemudian ternyata dari keputusan pertama itu belum final, masih bermasalah lagi di kemudian hari, datanglah orang tuanya yang kedua. Sampai yang terakhir itu tingkatannya sudah sangat kurang bagus sekali karena terjadi pengancaman kepada diri saya sendiri dan pengancaman kepada pihak sekolah untuk hal-hal yang akan terjadi yang bersifat negatif ke depannya. Kemudian saya memberikan arahan kepada orang tuanya pada saat itu. Saya kasih tahu arahan beberapa gambaran-gambaran ke depan, kemudian terkait juga komitmen untuk orang tua ketika keputusan terakhir ini, dan ini harus terakhir, tidak lagi dikomplain-komplain. Orang tua menginginkan bahwa bantulah anak saya untuk dipindahkan saja, tetapi dia harus naik kelas. Kemudian saya bilang kalau memang seperti itu komitmen besar, dan saya sendiri harus mengecek bahwa ketika anak itu kita bantu ke arah sana, berarti dia harus benar-benar sekolah di sekolah yang berikutnya. Kemudian memang orang tuanya sempat komplain, bilang ibu tidak usah terus saya orang tuanya. Kemudian saya katakan bapak orang tuanya, tapi saya gurunya. Jadi bapak juga harus mendengarkan apa yang saya bicara. Setelah pembicaraan walaupun waktu itu sangat garing atau istilahnya kurang bagus sekali karena beliau sudah marah yang sangat-sangat tinggi sekali, tapi saya hanya dalam keadaan tenang dan diam saja sampai sudah selesai. Kemudian saya kasih arahan-arahan, baik, kami akan bantu, tapi begini, pertimbangannya seperti begini, kita buat kesepakatan seperti begini untuk harus anaknya dia tetap bersekolah. Dan kemudian akhirnya sekolah kita menguruskan untuk dia pindah secara baik. Guru wali kelasnya dengan guru mata pelajaran memfasilitasi untuk membantu dia,
Kemudian saya juga mengecek ke sekolah tujuannya itu di sana mereka menerima, dan sepanjang dari dia pindah 1 semester kemarin dengan masuk di semester ini memang anak dia bersekolah secara baik. Dan di situ saya masih sempat bangun komunikasi dengan mamanya. Saya bilang komitmen yang sudah pernah dibangun dari awal itu tolong dijaga, jangan sampai anak ini tidak bersekolah. Karena kami sudah mengambil keputusan yang terlalu tinggi dengan kondisi yang seharusnya itu kondisi yang seharusnya keputusannya tidak seperti demikian. Karena ada masalah pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan mungkin rasa ingin supaya anak ini dia lebih lanjut lagi, lebih baik lagi. Akhirnya kita harus ambil keputusan seperti itu. Itu situasinya. Dan setelah keputusan terakhir itu yang ketiga kali kami jatuhkan itu sudah dalam kondisi yang sama-sama aman. Baik Bu, berkaitan dengan dilema itu yang tadi sudah Ibu ceritakan, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Ya, baik Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Identifikasi. Kalau misalnya dilema etika, itu dua-duanya kondisinya benar dan saya sebenarnya nyaman. Tetapi kalau bujukan moral, dua kondisinya berbeda. Satu yang tidak baik, yang satunya baik, dan perasaan saya tidak nyaman. Tetapi nanti kalau sepanjang saya ada di sekolah ini untuk bujukan moral, saya belum pernah mengalami. Paling banyak adalah dilema etika. Kalau saya dulu di sekolah lama, bujukan moral ada. Saya pernah mengalami waktu masih jadi guru. Tapi kalau di sini sepanjang saya hampir 2 tahun di sini, kebanyakan itu dilema etika yang terjadi. Jadi saya kembali meng-cross check untuk perasaan saya dulu. Kalau itu bersifat bujukan moral, berarti saya nanti tidak nyaman karena ada sesuatu yang kondisi satunya itu sangat tidak nyaman dengan hati. Tetapi kalau dua-duanya ini, yang dua-duanya tuh dua-duanya nyaman, tapi nanti akan harus berpikir lagi mana yang harus saya pilih, ataupun dua-duanya saya lakukan, ataupun saya cari jalan lain untuk mengakomodir kedua itu. Seperti itu cara identifikasi saya. Ada lagi? Ya, baik Bu. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau saya, sebelum saya ambil keputusan terakhir, saya komunikasi dulu dengan beberapa orang. Saya bertanya dulu kepada para wakasek saya yang beberapa, misalnya itu terkait masalah, kalau masalah siswa berarti saya akan bertanya kepada teman-teman yang ada di kesiswaan. Kalau itu berkaitan sarpra, saya akan bertanya dulu dengan bagian sarpras. Kemudian kalau itu bersifat dia umum yang bisa merangkul banyak dalam jumlah yang banyak, biasanya dengan wakasi umum. Bahkan kadang kalau yang lebih istilahnya dia lebih ke arah emosional, kemudian ke dalam itu seringkali itu ke arah guru BK. Bahkan kalau berkaitan dengan anak-anak wali berarti komunikasinya ke anak-anak wali. Itu yang biasa ke guru wali kelas. Bahkan guru mata pelajaran. Biasanya memang pertama kali saya harus komunikasikan dulu, minta teman-teman punya pendapat seperti apa, cara pandangnya mereka seperti apa dalam melihat kasus tersebut, kemudian menurut mereka seperti apa. Walaupun saya sendiri sudah punya ancang-ancang pengambilan keputusan, tetapi kalau bagi saya harus berkomunikasi dengan warga dulu, teman-teman dulu, untuk kita bisa menyatukan cara pandang saya seperti ini, cara pandang teman-teman seperti apa, mana yang bisa kita ambil jalan tengahnya. Apakah mungkin kita ambil jalan tengah, atau mungkin lebih menjurus persetujuannya ada di keputusan saya, ataukah mungkin persetujuannya ada di keputusan teman-teman yang tadi saya ajak bicara. Itu tergantung dari situasi dengan kondisi seperti itu. Baik Ibu, saya lanjut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan ya? Jadi kalau yang pertama tadi kan saya kalau mau dilihat kayak uji-uji ini kan berkaitan dengan teman-teman punya pendidikan. Terkadang itu yang uji-uji 9 uji langkah itu ada juga yang saya tidak lakukan, walaupun saya juga pernah belajar gitu. Jadi saya kadang memiliki cara
disampaikan, saya harus puji untuk saya keperasaan dulu untuk situasi itu satu. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan. Kemudian setelah itu baru kita mulai pikirkan apakah baik benarnya ini seperti apa. Kalau kita ngambil keputusan kayak gini, dampaknya nanti kepada orang ini bagaimana, dampaknya kepada kita sendiri bagaimana. Nah, seperti itu. Itu belum masih timbang-timbang, itu kita masih timbang-timbang. Kira-kira kalau kayak begini nanti orang lain dia ikut terlibat atau tidak ya? Kayak gitu. Kalau macam kita ambil keputusan kayak gini akan melibatkan orang lain lagi bermasalah atau tidak? Ataukah menimbulkan masalah baru lagi atau tidak? Nah, itu masih ditimbang-timbang. Jadi proses penimbangan dari pengambilan keputusan itu ini merupakan langkah-langkahnya, kemudian sambil mengingat lagi, oh dulu mungkin apakah mungkin pimpinan dulu kah, atau mungkin guru-guru senior kah, itu dia bisa mengambil keputusan mirip-mirip seperti ini atau tidak. Itu masih biasanya bahan-bahan bicara, bahan komunikasi dengan orang-orang yang lebih tua. Bahkan biasanya kadang saya bicara dengan kayak Ibu Debbie, kami punya senior, kemudian ada Pak Ramli, untuk bertanya-tanya terkait apa kondisi-kondisi yang dialami, menurut mereka seperti apa. Sampai akhirnya nanti keputusan terakhir harus diambil seperti ini. Pertimbangannya, kenapa harus diambil seperti ini? Karena begini-begini. Karena gini. Kemudian sudah dipertimbangkan secara matang, kalau kondisi keputusan ini diambil, berarti dampaknya seperti ini. Itu harus sudah memang dipikirkan secara baik-baik. Ya. Baik Bu, tadi Ibu sudah jelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur yang seperti yang biasa Ibu lakukan. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Paling efektif adalah komunikasi dan kolaborasi, itu paling efektif. Jadi tidak serta-merta saya harus langsung mengambil keputusan, walaupun Bu, terkadang harus otoritas saya keluar, harus. Tetapi ada hal-hal yang memang saya harus komunikasikan dengan rekan-rekan seperti apa, pertimbangan seperti apa. Jika teman-teman nanti pada posisi yang memang memimpin dalam kapasitas lebih tingkatan tinggi, itu akan lebih terasa bagaimana mengambil keputusan dalam tingkatan itu. Beda dengan ketika kita masih sebagai guru, ataupun mungkin kalau kita wakasek pasti masih komunikasikan ke atas lagi kan, walaupun memang sudah ada diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi pasti masih komunikasinya ke atas. Jadi memang yang paling efektif sekali itu adalah komunikasi dan kolaborasi, supaya dia pas kita ngambil keputusan. Baik Ibu, yang berikut selain yang paling efektif, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Kalau pengambilan untuk tantangannya itu biasanya kayak gini. Contoh ya, saya kasih contoh nih saat ini. Saat ini nih, untuk minggu depan ini kan saya harus izin. Saya terus lagi minggu depan yang sekarang, saat sekarang. Dimana saya punya jam mengajar karena saya masih dikasih kesempatan mengajar, baru di situ saya harus melakukan pendampingan individu, itu dilema etika. Saya harus melakukan pendampingan individu karena saya sudah ada fakta integritas. Saya harus mengajar karena sudah ada SK mengajar. Nah, itu kan kita pusing. Kalau misalnya kita berpikirnya masa bodoh, tidak apa-apa, nanti saya bisa ngajar lain kali Kak apa. Tapi kalau kita berpikir secara baik-baik, masalah pertimbangan siswa tidak masuk, kita 3 jam tidak masuk atau 2 jam tidak masuk, dia mengalami kerugian. Baru misalnya kita tidak menyiapkan tugas atau meninggalkan tugas, itu kan sudah kurang bagus toh. Nah, situasi, dan saya yakin teman-teman juga mengalami hal-hal seperti itu yang paling sederhana. Tadi Bu Catherine bilang apa? Dia punya apa? Tantangan. Iya, tantangan. Nah, posisi kayak begitu kadang itu sudah atur begini, aduh tapi ternyata tidak bisa juga. Kita begini, ternyata tidak bisa juga. Makanya kemarin itu saya biasanya kayak tadi yang saya bilang efektif itu saya komunikasi dengan mereka dulu. Ibu ada kegiatan seperti ini. Jadi setiap saya punya kegiatan keluar, kelasnya saya pasti tahu saya ada di mana. Setiap saya ada kegiatan keluar, wakasek saya pasti tahu. Saya pasti kasih tahu saya punya ini wakasek umum. Kalau wakai kemarin wakasek umum izin, saya kasih tahu saya punya wakasek bidang. Itu saya pasti kasih tahu. Saya ada mau ke sini begini, tolong ambil tanggung jawab kepemimpinan begini. Itu. Nah, jadi memang tantangannya tuh kadang
saya sampai sekarang itu juga masih belajar untuk bisa mempaskan untuk mengambil jalan keluar yang ketiga yang bisa mengakomodir itu dua-duanya. Jadi tapi lewat kalau kita komunikasi baik, kadang kan kita berpikirnya kayak gini, untuk apa orang lain mau tahu saya punya kegiatan kayak gini, itu betul juga. Tetapi kalau kita berada pada kondisi sebagai seorang pemimpin, itu wajib diketahui oleh sekitar kita. Supaya ketika pemimpin itu tidak ada di tempat, teman-teman yang ada di sekitar kita bukan menjawab gini, tidak tahu ada di mana, belum ada info. Nah itu kayak begitu. Jadi memang kadangkala itu yang tantangannya adalah bisa mempaskan diri atau memikirkan yang pas untuk jalan keluar ataupun keputusan yang pas. Tapi sejauh ini dengan komunikasi, dengan kolaborasi, meminta pendapat dari rekan-rekan, akhirnya tetap keputusannya bisa diambil secara baik. Apalagi yang betul, ini kayaknya sudah dijejer ini. Dan sudah sampaikan tantangan yang dihadapi dalam etika yang dihadapi bagi sekolah. Adakah jadwal tertentu dalam Ibu Paslon mengambil sebuah keputusan terkait penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat saat ada masalah tersebut, atau mencari waktu lain, dan bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu alami? Baik, kalau untuk prosesnya penyelesaian yang berkaitan terjadwal dengan tindak itu sebenarnya dia mengalir ya. Dia mengalir kalau kita merasa saya melihat kondisi itu memang harus diambil keputusan pada saat itu, berarti saat itu langsung diambil. Tapi dengan tadi kalau memang dari kondisi atau kasus itu memang membutuhkan komunikasi dan kolaborasi lebih, berarti itu saya lakukan. Tetapi ada yang harus saya langsung ambil. Itu ada, dan kondisi-kondisi ini sebenarnya tuh kita juga harus mengalami hal itu, bukan saja sebagai seorang pimpinan sekolah, tetapi sebagai seorang wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, itu kan kita juga pemimpin. Jadi ada hal yang harus memang bisa langsung otoritas itu kita keluarkan sebagai seorang pemimpin ya, bukan kapasitas yang besar. Nah kayak begitu. Kemudian kalau macam tadi Bapak bilang harus menentukan jadwal tertentu, kalau sejauh ini ada yang pernah seperti itu. Seperti waktu kami penyelesaian beberapa masalah terkait dengan masalah kepolisian, memang ada pakai terjadwal. Tapi ada juga yang saat itu bisa langsung diselesaikan, ada juga yang kita ngatur bersama-sama dengan Wakasek, dengan guru PK, dengan lain-lain kalau menghadapi suatu dilema-dilema seperti itu, dijadwalkan pada saat kapan dengan melihat beberapa kondisi lagi yang lain. Orang yang terlibat di dalamnya itu siapa-siapa saja, dia bisanya kapan, bisa terfasilitasinya kapan. Nah, di situ baru ditentukan lagi waktu kumpulnya kapan, dikomunikasikan kepada mereka, baru pembicaraan untuk penyelesaian pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau bagi saya bukan seseorang, saya punya tim di dalam sekolah yang sangat membantu saya mengambil keputusan. Jadi bukan satu orang, banyak. Jadi kalau misalnya saya berkomunikasi dengan satu orang, jadi kalau saya sudah berkomunikasi dengan satu orang terhadap suatu masalah, bukan berarti pendapat hanya satu itu yang saya pegang. Saya cari yang lain lagi. Nah, biasanya saya tanya dulu kepada rekan-rekan ini, pemimpin saya, Wakasek dulu. Nah, habis itu turun lagi, kalau kaitannya dengan siswa baru tarik lagi turun ke wali kelas. Kaitannya lagi nanti tarik ke BK. Terus kalau misalnya dia ada bermasalah lagi selanjutnya kepada siapa lagi, nah kayak gitu. Jadi memang yang sangat berpengaruh itu bukan satu orang, tapi tim saya yang sangat banyak itu. Bahkan sama dengan bagian kebersihan. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kondisi dilema etika itu sangat ini ya Bu Guru, Ibu Bapak Guru. Kondisi dilema etika itu sebenarnya sangat berat. Karena ketika kita mau mengambil keputusan dengan kondisi yang dua-duanya harus dilakukan, yang harus sama-sama jalan, itu kita harus kondisinya pertama tenang. Kondisi pertama itu tenang. Bagaimana cara kita mengendalikan kita punya diri dulu. Kalau saya bisa izin mengutip kata
ada beberapa orang yang coach ini, pembimbing ini bilang kayak gini, jika diri kita sudah beres, berarti kita bisa membereskan yang lain. Kayak gitu. Jadi dalam kondisi apapun, walaupun memang tidak dipungkiri, kita manusia kadang kala pasti ada keluar dari posisi itu pasti. Dan saya juga seringkali merasakan hal itu. Tapi bukan berarti kita ketika keluar dari posisi itu kita tidak kembali pada jalur yang seharusnya. Jadi memang dalam harus kondisi tenang, sangat-sangat tenang. Walaupun memang sebenarnya kacau, tapi bagaimana cara kita mengendalikan kita punya perasaan, kita punya emosinya kita seperti apa. Kalau kondisi-kondisi seperti itu kan kacau balau. Saya kalau kayak begini nanti yang ini terjalan. Kalau saya pilih yang ini nanti yang ini terjalan. Apakah saya tidak pilih dua-duanya? Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Harus terjadi sesuatu, jadi tenang. Setelah itu bangun yang tadi Bu Bu Dita sampaikan, komunikasi dengan kolaborasi supaya ada kalau masukan masuk itu kan enak. Oh berarti keputusannya seperti ini. Kadang kalau saya ambil keputusan nanti teman-teman yang lain, ibu pertimbangannya begini, bagaimana kalau begini. Terus saya mikir lagi, betul. Karena tidak selamanya kita pemimpin, kita punya keputusan itu selalu benar. Tapi kita perlu minta pendapat rekan-rekan atau tim-tim kita yang lain untuk pada posisi yang harus dengan berapa pertimbangan tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu pada sore hari ini atas penjelasan mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin terkait kasus dilema etika. Semoga bermanfaat bagi kami para CGP Angkatan 9 Kabupaten Sarni. Terima kasih banyak Ibu. Bu Guru, sabar dulu. Mungkin ada satu yang tadi saya karena terlalu asik cerita. Pelajaran berharga tadi. Kalau tadi kan masalah tentang pelajaran berharga adalah yang saya dapat ketika kita mengambil suatu keputusan adalah menetapkan diri kita sebagai posisi kita seorang pemimpin. Tetapi bukan berarti semena-mena. Jadi ketika sudah ada di posisi begitu, kita akan benar-benar terlatih dengan kondisi-kondisi dilema-dilema etika, kebujukan moral, kita akan benar-benar terlatih untuk mengambil keputusan. Mungkin yang ini gerasa-gerusuk, gini, ini begini, tetap dalam kondisi tenang, jalin komunikasi langsung berapa hari. Ambil, baru mulai analisis, uji-uji yang mungkin teman-teman alami kayak ini, langgar kan dengan segala macam, mana yang menjadi panutan. Saya punya panutan utama itu saya punya bapak, dengan ibu saya yang dua-duanya mereka dulu kepala sekolah. Bagaimana cara mereka ngambil keputusan? Kalau ibu saya punya cara pengambilan keputusan, dia tenang sekali. Kalau bapak saya ada kasar seperti saya, keras. Jadi dari dua panutan itu yang saya coba kombinasikan untuk bagaimana menempatkan diri bisa mengambil keputusan secara baik. Selain yang tadi tim saya yang mendukung secara luar biasa kayak gitu. Bahkan saya akui sekali, saya punya teman-teman di dalam tim sekolah, ketika mereka mengalami juga, mereka berkomunikasi, Bu, ada begini bagaimana ya? Itu artinya kan keputusan itu bukan hanya saja dari kepala sekolah yang langsung ambil, tetapi dari teman-teman ini juga mau mengambil, tetapi dia sedang menjalin komunikasi dengan kolaborasi. Jadi betul-betul dia terarah dengan interaksi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Tadi sudah ditutup baru. Sukses terus, tinggal hitungan berapa minggu lagi sudah mau selesai, 1 bulan lebih. Selamat malam, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik-baik, walaupun hari ini sebenarnya capek, tapi karena bilang CGP mau datang ya, alhamdulillah langsung pada begitu kembali. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saya terkait tugas kami 23.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang terjadi ini. Baik, sebelum kami melakukan beberapa pertanyaan, mungkin bisa menceritakan salah satu kasus yang pernah dialami berkaitan dengan dilema etika. Mungkin seperti teman-teman ketahui sendiri di sekolah saya langsung sampaikan di sini saja karena kan sama-sama teman-teman sudah ikut juga bersama.
yang jadi dilema etika saya di sekolah, jadi masalahnya itu seperti yang teman-teman ketahui, ada CGP saya, CGP yang di sekolah saya yang menceritakan terkait permasalahannya yang sertifikasi. Nah, mungkin langsung sekarang supaya nyambung juga. Itu yang buat saya sebagai pemimpin merasa apa ya saya putuskan sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Itu yang mungkin saya rasa permasalahan yang sejauh ini saya jadi kepala sekolah itu saya rasa menantang. Di sisi lain ada guru saya juga yang terlibat di dalam situ, operator. Saya sampaikan langsung operator saya dan ibu yang satunya, guru saya yang satu itu yang kasusnya juga yang sertifikasinya juga sama. Saya sebagai pemimpin ini bingung karena di sekolah sudah melakukan sudah sesuai dengan jalurnya, dengan prosesnya, tapi selalu berhasil. Dia punya data dia punya data. Itu yang bikin saya sebagai pemimpin sering bingung. Di sekolah sudah lakukan, kami ke dinas juga sudah lakukan, sudah sesuai, tapi setiap tribulan, setiap mau terima dana sertifikasi, dapodiknya selalu berusaha terlambat lagi. Mungkin itu yang saya langsung sampaikan satu jalur. Lalu yang ngomong karena teman-teman juga sudah tahu setiap foto mungkin disampaikan. Saya juga supaya itu yang jadi tantangan saya dan masalah saya. Ya baik, berkaitan dengan tadi ketika yang kita diarahkan seperti itu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Selama ini, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus penyimpangan Jadi untuk saya mengidentifikasi apa itu saya kemudian dari segi hukum apakah dia melanggar atau tidak. Kalau dia melanggar berarti dia masuk di kebutuhan moral. Tapi kalau saya lihat bahwa saya mengidentifikasi dia dilema etika berarti benar lah. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kepentingan? Baik, dalam saya mengambil keputusan itu yang pertama pasti kita menentukan fakta-fakta masalahnya apa-apa saja, kemudian informasinya saya cari dulu kira-kira siapa yang benar dan siapa yang salah, seperti begitu. Kemudian setelah mencari informasi itu saya cari solusinya. Ini kira-kira solusi yang saya buat ini sudah tepat atau tidak. Kemudian terakhir dalam pengambilan keputusan selalu saya buat ini kira-kira keputusan yang saya ambil itu yang saya lakukan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kita lakukan? Jadi langkah-langkah itu yang pertama itu saya menentukan kira-kira apa saja yang terjadi. Karena saya mungkin belum berat yang sudah saya melewati pendidikan. Jadi dalam pengambilan keputusan saya sudah melakukan keputusan. Jadi ini yang pertama itu saya menganalisis kira-kira kasus ini seperti bagaimana. Itu yang saya lakukan. Kemudian dari kasus itu saya tentukan nih kira-kira solusinya apa. Dan saya juga harus melihat norma-norma dan aturan yang berlaku. Saya kebanyakan
keputusan ini, dua-dua pihak ini sangat mengerti. Oh, kemudian saya sebagai kepala sekolah, saya harus berusaha bersama-sama ini dua-dua pihak